Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto MKM ya. Video kali ini adalah video pengantar untuk mata kuliah jaringan komputer lanjut untuk modul yang ke-9 dengan topik pembahasan yang kedua yaitu paket forwarding ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan fungsi dari router adalah meneruskan paket ya, di situ seperti itu. Nah, terus kemudian cara meneruskannya itu gimana paket forwardingnya? Jadi meneruskan paketnya gimana? Jadi kalau pada saat router menerima, dia akan mengecek framenya. Jadi mengecek yang di framenya kan ada enkapsulasi ya, kemudian dilihat IP-nya, terus kemudian menentukan dihitung jadi tujuan dari IP tersebut itu seperti apa. Kemudian dia mencocokkan dengan routing tabel yang dia miliki. Nah, kalau misalnya seandainya di dalam networknya itu ada, jadi connecting atau terhubung ke dalam networknya atau berada di router yang lainnya atau next hop router ya. Nah, dia akan meneruskan tersebut. Tapi seandainya tidak ada, di tetangganya nggak ada, kemudian di dirinya juga nggak ada, maka dia akan mendrop ya atau membatalkan paket tersebut. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau untuk menentukan proses penentuannya seperti apa gitu ya. Ada yang istilahnya kan tujuannya itu ada di situ ya, di network yang ada di router tersebut. Ada juga yang berada di router lain atau di router lainnya lagi. Nah, itu dia menggunakan, jadi kan saling berhubungan ya, jadi istilahnya kalau dari ada router 3, kemudian dari router pertama, kedua, ketiga dia akan ngecek ya. Jadi router pertama ngecek nggak ada, dilemparkan ke next atau IP next forward ya, ke router 2. Router 2 dicari di situ ada enggak. Nah, kalau seandainya nggak ada, kemudian coba dilempar lagi ke router yang ketiga seperti itu. Jadi mendrop router pertama mendrop paket tersebut ya kalau seandainya di IP next hop routernya nggak ada dan di networknya juga nggak ada ya. Nah, kemudian jadi intinya sih kalau misalnya tidak ada yang sama atau net alamatnya tuh nggak ada di dalam routing tabelnya, maka dia akan mendrop ya paketnya, jadi membuang paket tersebut, nggak akan dipakai istilahnya gitu. Nah, kalau misalnya end-to-end paket forwarding ya biasanya di situ ada misalnya kita dalam sebuah network ya, kemudian di situ ada PC1, PC2 ada di satu buah switch yang sama dan di router yang sama. Nah, itu namanya end-to-end packet forwarding ya. Jadi dia atau bisa juga misalnya dia pakai enkapsulasi atau namanya tunneling ya. Tunneling biasanya pakai point to point protokol di situ. Nah, itu namanya end-to-end packet forwarding. Oke, mungkin sekian ya pengantar untuk modul yang ke-9 topik pembahasan yang kedua. Kalau lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.